Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, di sini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk belajar tentang Al-Quran dan terjemahannya. Di sini saya akan membacakan Al-Quranul Karim Al-Farik, terjemahan perkataan transliterasi Latin, PT Dinamika Cahaya Pustaka. Di sini juga lengkap teman-teman, ada hukum-hukum tajwid dan ada doa-doa mustajab serta tanda wakaf. Dan di sini juga dijelaskan adab dan keutamaan membaca Al-Quran. Di sini ada 12 adab membaca Al-Quran. Yang pertama, suci dari hadas besar atau kecil. Jadi sebelum membaca Al-Quran, kita harus suci terlebih dahulu teman-teman ya, dari hadas besar maupun hadas kecil. Yang kedua, menghadap kiblat. Kalau kita membaca Al-Quran, kita hendaknya menghadap ke kiblat. Menahan bacaan ketika sedang menguap. Jadi pada saat menguap, kita tahan bacaannya. Jadi jangan sambil menguap sambil membaca Al-Quran. Terus berlindung kepada Allah dari godaan setan. Tidak boleh meniru seperti suara perempuan. Kayak kaum laki-laki nggak boleh membaca Al-Quran seperti suara perempuan. Tidak memutus bacaan Al-Quran kecuali karena satu darurat, seperti menjawab salam. Jadi apabila ada orang membaca salam, kita hentikan bacaan Al-Quran dan jawab salam. Karena menjawab salam itu hukumnya wajib. Berusaha memperbagus suara. Rasulullah bersabda, bukan jalan kami siapa yang tidak melakukan Al-Quran. Jadi berusaha untuk membaguskan bacaan Al-Quran. Terus membaca dengan khusyuk dan berusaha memahami Al-Quran. Memakai baju yang bersih dan badan dalam keadaan bersih. Setidaknya kita sudah mandi dan sudah berwudu dan sudah sikat gigi. Itulah teman-teman, sebelum kita adab kita membaca Al-Quran. Baiklah, di sini kita mulai dengan surat pertama, yaitu surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam semesta. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Dilewatkan dari Ammar bin Salih yang menceritakan kepada kami, ayahku bertutur kepadaku dari Al-Kalbi, dari Abu Soleh, dari Ibnu Abbas yang berkata, Nabi berdiri di Mekah
Lalu beliau membaca dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kemudian orang-orang Quraisy mengatakan, semoga Allah menghancurkan mulutmu, atau kalimat senada. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW tidak mengetahui pembeda surah sampai turun kepada beliau ayat ini. Hadis riwayat Al-Hakim. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, ketika malaikat Jibril sedang duduk di samping Nabi SAW, tiba-tiba ia mendengar suara pintu dibuka dari arah atas kepalanya. Lalu malaikat Jibril berkata, itu adalah suara salah satu pintu langit yang dibuka. Sebelumnya ia belum pernah dibuka kecuali pada hari ini saja. Lalu dari pintu keluar malaikat Jibril berkata, ini adalah malaikat yang hendak turun ke bumi. Sebelumnya ia belum pernah turun ke bumi sama sekali kecuali pada hari ini saja. Lalu ia memberi salam dan berkata, bergembiralah atas dua cahaya yang diberikan kepadamu dan belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelummu, yaitu pembuka kitab suci surat Al-Fatihah dan penutup surat Al-Baqarah. Tidaklah kamu membaca satu huruf dari kedua surah itu kecuali pasti akan diberikan kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Abu Sa'id bin Al-Mu'alla radhiyallahu anhu berkata, aku pernah melakukan sholat, lalu Nabi SAW memanggilku dan aku tak memenuhi atau menjawab panggilan beliau. Aku berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, tadi aku sedang sholat. Beliau SAW bersabda, bukankah Allah berfirman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyuruh kamu. Quran Surah Al-Anfal ayat 24. Kemudian beliau SAW bersabda, maukah engkau aku ajarkan surat yang paling agung dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid? Beliau pun memegang tanganku tatkala kami hendak keluar, maka aku katakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya tadi Anda bersabda, aku akan ajarkan kepadamu surat yang paling agung dalam Al-Quran. Beliau SAW bersabda, Alhamdulillahirabbil alamin. Dia adalah surat Al-Fatihah, adalah 7 ayat yang berulang-ulang dan Al-Quran Al-Azim yang diberikan kepadaku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Masuk surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad SAW dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Ala ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.
Dari Mujahid 24 ayat pertama surah Al-Baqarah tentang kaum mukminin, 2 ayat tentang orang kafir dan 13 ayat tentang orang-orang munafik. Hadis riwayat Ats-Tsauri. Abu Umma berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah surah Al-Baqarah karena dengan membacanya akan memperoleh keberkahan dan dengan tidak membacanya akan menyebabkan penyesalan dan pembacanya tidak dapat dikuasai atau dikalahkan oleh tukang-tukang sihir. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena ia datang di hari kiamat sebagai pembela bagi yang membacanya. Bacalah Az-Zahrawin, dua cahaya yaitu surah Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya datang di hari kiamat seperti dua awan putih atau dua naungan atau dua kerumunan burung sebagai pembela bagi yang membacanya. Bacalah surah Al-Baqarah karena membacanya adalah berkah, meninggalkannya adalah kerugian dan tidak mampu dilawan oleh penyihir. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat akan didatangkan Al-Quran bersama mereka yang mengamalkannya di dunia. Yang terdepan adalah surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Keduanya akan membela mereka yang mengamalkannya. Hadis riwayat Muslim. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Nabi Muhammad SAW beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun azim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض, ya nanti gue beli susu ya, tunggu ya nak, bentar lagi ya, bentar lagi. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Ala innahum humul mufsidun walakin la tash'urun.
Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah sesungguhnya mereka lah yang berbuat kerusakan tetapi mereka tidak menyadari. Sadaqallahul azim. Baik teman-teman, kita sampai ayat ke 12. Ayat 12 besok kita lanjut lagi karena kita mau beli susu anak saya dulu. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.